Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, alhamdulillah baik Bu. Iya, alhamdulillah. Karena Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat. Karena tubuh sehat, pikiran sehat, maka pembelajaran juga akan berjalan dengan baik dan akan berjalan dengan lancar, ya. Nah, Ibu ingin mengingatkan, walaupun kita belajar dari rumah, Nak, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu yang pertama rajin cuci tangan, kemudian memakai masker jika ingin bepergian, kemudian menjaga jarak aman, ya. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa sebelum kita belajar. Nah, coba silahkan Nak Laude Arman pimpin temannya membaca doa. Silahkan. Baik Bu. Baik teman-teman, sebelum kita masuk di materi pembelajaran, maka sebelumnya marilah kita baca doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Jadi anak-anak, jika kita sudah berdoa, berarti kita akan memulai pembelajaran. Semoga apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini bisa masuk dengan baik dalam pikiran dan juga bisa bermanfaat bagi kita nantinya, ya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang tentang tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita melakukan ice breaking dulu untuk merilekskan pikiran kita, ya. Nah, ice breakingnya seperti ini, Nak. Ada tepuk PPK, ya. Kalian kan sudah pelajari, juga sering kita lakukan setiap hari. Ayo kita tepuk PPK dulu ya. Oke, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes. Integritas. Yes. Iya. Tepuk tangan dulu. Iya. Jadi anak-anak, nah itu untuk kita merilekskan pikiran sebelum kita belajar agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, ya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi dan gambar yang Ibu sajikan pada PowerPoint nanti, kalian mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru dalam video, kalian mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan berdiskusi dan kerjasama membuat bagan, kalian mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yang terakhir atau yang keempat, dengan melakukan pengamatan gambar pada PPT yang Ibu sajikan, kalian mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Nah, baik anak-anak, kita akan masuk pada pembelajaran. Namun, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama ada pokok pikiran. Yang kedua ada ekosistem dan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang masih ingat apa sih itu pokok pikiran? Coba, Nak Nariati,
Masih ingat tidak apa itu pokok pikiran? Coba keluarkan pendapatnya. Tidak apa-apa salah, yang penting berbicara. Ibu mau dengar. Coba. Ya, Bu. Kalau untuk saya, Bu, pokok pikiran itu adalah isi yang ada di dalam suatu teks. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Nak Naryati. Bagus ya, sudah bisa percaya diri dalam mengungkapkan pendapatnya. Berani. Ibu kasih jempol. Nah, jadi materi kita hari ini tentang pokok pikiran, tentang ekosistem juga. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya gambar. Coba anak-anakku perhatikan gambarnya. Gambar apakah yang terlihat? Coba, siapa yang bisa? Gambar pertama, Nak Laude, gambar apa? Sungai, Bu Guru. Gambar sungai, Bu Guru. Iya. Sungai dengan air terjunnya, Bu. Iya, gambar kedua. Apa itu? Gambar danau, Bu Guru. kedua itu habitat Ada atau ekosistem. Ya, coba Nak Laude. Apa itu gambar apa namanya kedua? itu, Bu Guru? Ada macam hewan. Ada Gambar hewan apa kedua saja itu. di situ, Nak? Ada gajah. Hewan jerapah, ada hewan rusa, ada gajah, ada harimau, ada panter ya. Ada Iya, monyet. betul. Ya. Silakan anak-anakku buka di grup WA-nya, buka linknya, nonton ya. Nah, kemudian kalau sudah selanjutnya, nah ini ada tentang pengertian ide pokok atau pokok pikiran. Jadi Nak, ide pokok atau pokok pikiran atau biasa juga disebut gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Yang dikatakan tadi oleh Nak Naryati benar ya. Jadi gagasan utama atau pokok pikiran adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Nah, tadi kalian sudah membaca paragraf tentang ekosistem. Ada paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, untuk menentukan ide pokok atau pokok pikiran itu kita harus tahu dulu jenis-jenis paragrafnya ya supaya kita bisa menentukan pokok pikirannya. Nah, yang pertama ada namanya paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif ini biasanya pokok pikirannya atau gagasan utamanya itu berada di awal paragraf. Kalau paragraf induktif, pokok pikirannya berada di akhir paragraf. Nah, ada juga namanya paragraf campuran. Nah, ini paragraf campuran, pokok pikirannya atau ide pokoknya berada di awal dan di akhir paragraf atau bisa di tengah juga. Iya, campuran ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sih cara menentukan ide pokok atau pokok pikiran? Nah, di sini ada yang pertama, pisahkan kalimat utama dari kalimat khusus. Artinya, kan dalam paragraf ada pokok pikirannya, ada kalimat penjelasnya juga. Ya, kemudian yang kedua, membaca dengan seksama. Jadi kalau ingin menentukan pokok pikiran dulu, baca dulu paragrafnya secara seksama, secara teliti, baru tentukan oh ini paragrafnya berada di awal atau apakah di akhir atau apakah awal dan akhir campuran ya. Nah, yang ketiga, setelah kalian membaca dengan seksama, silakan kalian menyimpulkan sebuah paragraf atau menuliskan pokok pikirannya ya. Nah, di sini juga ada cara menentukan pokok pikiran lewat video pembelajaran. Nanti kalian juga bisa buka ya, Ibu kirimkan di grup WA. Nah, baik. Selanjutnya, jadi sudah tahu cara menentukan pokok pikiran, sudah mengerti juga apa itu ide pokok atau pokok pikiran, Nah? Sudah, Bu. Ah, bagus sekali. Kalau sudah, ayo kita kerjakan kegiatan yang ada di LKPD. Ibu sudah kirimkan di grup WA. Ini linknya, ya, link LKPD-nya. Silakan kalian buka. Kalau kalian buka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini untuk
bahasa Indonesia. Setelah kalian selesai membaca teks bacaan di atas, ya teksnya tadi yang ini ya, tentang ekosistem. Ada Ibu sudah kirim. Nah, di atas diskusikan dalam kelompokmu. Nah, kan Ibu sudah bagi kelompok ya. Silakan kalian berdiskusi melalui WA berdasarkan kelompok kalian ya. Temukan pokok pikiran dalam setiap paragraf dan tulis informasi penting dalam setiap paragraf. Tuliskan hasil diskusi kelompokmu dalam tabel seperti di bawah ini. Di sini paragraf 1 tadi yang dibacakan oleh Nak Naryati. Kira-kira pikiran utamanya atau pokok pikirannya apa? Nah, informasi pentingnya apa? Kalimat penjelasnya di paragraf itu ya, yang di paragraf pertama tadi. Kemudian yang kedua juga begitu, paragraf yang kedua juga seperti itu ya. Nah, sampai paragraf keempat, karena ada 4 paragraf tadi dalam bacaan, ya kan? Nah, baik. Nah, selanjutnya Nak, sudah PD Ibu kirim ya. Silakan kalian buat teks non fiksi bagaimana 3 paragraf saja tentang penggolongan hewan. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini? Ada yang masih belum kurang jelas? Jelas, Bu. Jelas, baik. Jelas. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita simpulkan materi pembelajaran hari ini. Coba, Nak Laude, kita belajar apa saja hari ini? Ekosistem, Bu, tentang hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian jenis-jenis makanan hewan. Iya, jadi Bu, Nak. saja, Bu. Ya, terima kasih Nak Laude. Baik, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk Nak Laude. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, pokok pikiran adalah gagasan utama atau topik yang akan kita bahas dalam paragraf. Kemudian, jenis makanan hewan dibagi menjadi 3, ada karnivora, omnivora, dan herbivora. Ada hewan yang memakan daging, ada hewan yang memakan tumbuhan, dan ada juga hewan yang memakan tumbuhan dan daging. Nah, baiklah anak-anak, hari ini untuk soal evaluasinya, Ibu akan kirim di grup WA. Silakan anak-anakku klik linknya, kemudian langsung jawab saja, karena nanti akan muncul sendiri nilainya ya. Untuk LKPD-nya Ibu tunggu sampai jam 4 sore. Dikirim ulang setelah dikerjakan ya, bisa melalui WhatsApp group. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa sebelum kita menutup pembelajaran. Silakan Ibu akan memimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'taina kal kausar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Sampai berjumpa di esok hari pembelajaran selanjutnya. Dah.